Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal ke-49. Kita membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab keberangannya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan pengajaran Tuhan ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat agar mengerti maksud Tuhan melalui firman yang kita sudah dengarkan. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah bersamamu melalui firman yang kami dengarkan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman ini, agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran-Mu. Berilah hikmat pencerahan dari Roh-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh diberikan pengertian dari Roh. Kasihani kami orang berdosa, berbelas kasihanlah kepada kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, pada pasal 49 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, ini membicarakan tentang Yakub atau Israel memberkati anak-anaknya dan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya mengenai anak-anaknya yang 12 dan bagaimana keberadaan dari anak-anaknya ini di masa depan. Yakub dengan sadar dan dengan yakin apa yang dikatakannya ini benar-benar akan terjadi. Berdasarkan apa Yakub menyampaikan apa yang akan dialami oleh anak-anaknya. Berdasarkan pada pengalamannya bersama mereka. Berdasarkan pengamatannya sebagai orang tua. Berdasarkan pada hikmat datangnya dari Allah. Dengan demikian, maka apa yang disampaikan kepada anak-anaknya ini adalah hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Yang pertama, selama kita hidup sebagai orang tua, perlu memahami pengenalan diri kita terhadap anak-anak kita. Dari pengalaman kita bersama anak-anak, dari kegiatan sehari-hari anak-anak kita, bahkan dari apa yang kita harapkan dari anak-anak kita, kita seharusnya sudah mengetahui apa yang akan terjadi setidak-tidaknya, apa yang akan mereka alami dan hadapi di depan. Demikian juga Yakub menyatakan itu kepada anak-anaknya. Dengan inisiatif yang baik, anak-anaknya dikumpulkan, lalu diberikan nasihat terakhirnya. Karena setelah itu, Yakub tidak lagi bisa berbicara lagi langsung, dan tidak mungkin lagi berbicara langsung, dan tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Karena Yakub akan meninggal dunia.
menyatakan akhir hidupnya. Apa yang dikatakan oleh Yakub setelah anak-anaknya berkumpul, ia meminta anak-anaknya mendengar, mencamkan, dan memperhatikan apa yang disampaikannya ini. Bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang berkaitan dengan warisan, harta, tahta, atau benda, tapi ini berkaitan dengan anak-anaknya, karakternya, keturunannya, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Kita mulai dari Ruben. Ruben, anak sulung. Ternyata ia memang yang terutama. Tetapi kesalahannya yang fatal yaitu ia menajiskan tempat tidur ayahnya. Ini adalah peristiwa di masa lalu. Tetapi Ruben tidak menyesalinya, Ruben tidak mengakuinya, atau Ruben tidak betul-betul mengalami pertobatan. Perilaku yang buruk kalau dibiarkan dan tidak ada pertobatan akan merusak masa depan. Ini yang dialami oleh Ruben. Sehingga Yakub mengatakan, ketika engkau melanggar semua yang sudah ada dan melakukannya dan tidak mau menyesali dan bertobat, posisimu sudah tidak lagi yang terutama. Ada pergeseran posisi, tidak lagi yang penting di dalam keluarga Yakub. Tidak lagi pada posisi yang dianggap menjadi pemimpin. Ini menjadi hal sangat perlu mendapat perhatian. Posisi seseorang itu berubah bukan oleh karena keputusan orang lain. Posisi seseorang itu mengalami perubahan, entah itu dia naik atau dia turun, dia pada posisi yang baik atau tidak, benar atau salah, semuanya itu dilihat dari record-nya seumur hidupnya sebelum itu terjadi. Jadi di sini kalau ada diri kita, anak-anak kita, bahkan siapapun, kalau posisinya sekarang itu tidak takut akan Tuhan, hidup dalam penderitaan yang tidak menentu, hidup dalam kesusahan karena kejahatan, pastilah ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang dinyatakan oleh Yakub kepada Ruben. Dia tidak lagi yang terutama. Simeon dan Lewi juga demikian. Dia saudara yang bersaudara yang melakukan kekerasan. Ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi berkaitan dengan apa yang dilakukannya terhadap orang-orang yang menodai dari Dina. Jadi di sini adalah kemarahan menimbulkan suatu kehidupan yang menakutkan, bahkan melakukan tindakan pembunuhan. Jadi di sini kita belajar bagaimana seharusnya kita menahan amarah. Karena kemarahan itu sedikit lagi terjadi suatu tindakan pembunuhan. Dan bahkan Yakub mengatakan bahwa Simeon dan Lewi yang memupuk kemarahan itu sebenarnya sedang memupuk kutukan atasnya, bukan damai sejahtera. Dampaknya adalah bahwa mereka tidak punya tempat yang lebih dari seperti orang-orang atau anak-anaknya yang lain. Jadi mereka akan disebar, terdistribusi tempat tinggalnya di sekitar anak-anak Yakub yang lain. Jadi Simeon dan Lewi nanti akan tinggal di antara anak-anak Yakub. Dan tempat tinggalnya tidak lagi seperti tempat tinggal yang sekarang. Ini yang terjadi. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu mempunyai karakter yang suka marah, berhenti, bertobat, karena itu dapat berdampak kepada kehidupan kita dan nanti. Sekarang kita nampaknya hanya untuk memupuk kemarahan, kekesalan. Karena kita cepat merespon tanpa memikirkan dampaknya sekarang dan nanti. Simeon dan Lewi akhirnya tidak mendapat tanah warisan, terutama Lewi, tetapi dia nanti akan memiliki tempat di tempat-tempat anak-anaknya Yakub yang lain. Itu adalah apa yang bisa disampaikan oleh Yakub, bagaimana faktanya, nanti mereka yang bisa mengingat kembali apa yang dikatakan Yakub itu adalah benar. Demikian pembacaan firman, refleksinya yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah jaga kesucian hidup, kesucian keluarga, kesucian perkawinan,
dan hormati orang tua sebagaimana Tuhan menyatakan posisi dan kedudukan orang tua sebagai wakil Tuhan di dalam rumah. Yang ketiga adalah jaga diri supaya tidak emosi, tidak marah, tidak membangkitkan amarah, dan tidak cepat berespon terhadap peristiwa-peristiwa apapun dengan kemarahan dan kegeraman. Dan terakhir, kiranya dimanapun nantinya kita ditempatkan oleh Tuhan, tetaplah menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Bukan melihat pada apa yang terjadi di masa lalu, tapi memandang kepada Tuhan yang berkarya di dalam Kristus yang memberikan damai sejahtera. Kiranya renungan singkat ini menolong kita sekalian menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjalani kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan-Mu, untuk pembelajaran hari ini. Berkati kami agar kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.